Oke, teman-teman ARJ, hari ini saya masih ada interview di Hannover. Berhubung cuaca hari ini kurang baik, jadi kita interview di indoor ya. Bersama saya sudah ada Tante Sian. Iya. Terima kasih sudah bersedia untuk diinterview. Terima kasih tempat dan waktunya. Mungkin bisa kita mulai dengan perkenalan Tante dulu, dari nama, mungkin berapa lama di Jerman, asal dari mana? Saya Tante Sian. Banyak orang manggil Tante juga. Saya asal dari Bali. Saya tinggal di Jerman sudah hampir 41 tahun. 41 tahun. Dulu ketika berangkat ke Jerman, apakah karena dapat pekerjaan di Jerman atau studi atau mungkin nikah dengan orang Jerman dulu ya? Saya kesini nikah dengan orang Jerman. Setelah di sini atau bertemu di Indonesia? Bertemu di Bali. Bertemu di Bali. Oh, bisa tolong ceritakan sedikit? Ya, waktu itu saya bekerja di restoran kakak saya. Terus saya kenal sama orang Jerman. Gitu. Terus menikah, kenalannya juga nggak lama. Ya. Terus menikah, terus saya dibawa ke sini 1983. Terus sejak saat itu di sini? Iya, di sini. Ibu berarti di sini apakah bekerja juga atau punya usaha atau bagaimana? Ya, saya di sini sebenarnya jadi ibu rumah tangga, tapi saya pernah buka restoran Indonesia. Tiga restoran. 1995 buka restoran. Terus ya keadaan jadi nggak lagi gitu. Sekarang ya tetap ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu, Tante dulu buka 3 restorannya apa aja tuh? Apakah temanya beda-beda atau? Ya, yang satu itu Bali restoran. Bali restoran. Tapi masakannya macam-macam. Masakan Bali, masakan Jawa, ada sate, ada segala macam. Terus Jawa restoran itu juga campur-campur masakannya. Ya. Terus sate house. Sate house kita punya spesialitas sate. Itu sate ayam, kambing, sapi, macam-macam. Sepertinya enak. Nah, tapi sejak tahun berapa sudah nggak aktif lagi ya Tante ya restorannya? Ya, restoran udah nggak aktif lagi itu tahun 2006 kayaknya. Udah lama juga berarti. Udah lama saya ya, udah lama. Tapi dengar-dengar dari rekan saya, Tante masih sesekali buka open pesanan makanan gitu ya? Iya benar, benar. Kalau ada yang pesen mau party atau apa gitu, buka PO juga. Kadang-kadang buka PO gitu. Ada yang pesen, masak juga kue-kue apa segala macam, pokoknya. Boleh nih berarti ARJ mungkin kalau misalkan ada perlu kita pesen makanan untuk acara, ya itu bisa jadi opsi. Ya boleh. Iya. Boleh. Menurut pengalaman Tante di sini gitu ya, sudah 40 tahun lebih. Apa sih yang menurut Tante itu membedakan hidup di sini di Jerman dengan hidup mungkin di Indonesia gitu, atau mungkin di Bali karena dulu Tante di Bali kan? Iya benar. Kalau hidup di sini di Jerman itu saya seneng karena pemerintah menanggung semuanya, hampir semuanya gitu ya. Pemerintah udah itu kerjaan juga gampang di sini cari mau umur berapa aja kalau mau kerja dapat aja gitu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya sulit kalau nggak ada kerjaan, nggak ada uang, sulit ya di sana. Kalau di sini nggak ada kerjaan, nggak ada uang, tapi pemerintah masih mau nanggung gitu. Apakah itu artinya kalau misalkan kita lagi nggak kerja nih misalkan atau lagi nganggur gitu, itu berarti kita dapat tunjangan? Iya bener. Kita harus pergi ke salah satu pemerintah ke sana. Terus bilang nggak kerja atau gimana semua, tapi harus ngisi formula ya, tahu sendirilah di Indo juga sama kan, ngisi formula segala nanti dapat tunjangan gitu, dapat tunjangan. Dan kerjaan juga di sini gampang, biar umur berapa juga gampang cari kerjaan asal mau kerja ya. Kalau di Indonesia kan sedikit sulit ya.
kerjaan udah gitu apa tanggungan semua di sana akan berat ya. Ya begitulah, saya lebih seneng tinggal di sini gitu. Tante, mohon maaf kalau aku mau nanya, berarti suami tante kan orang Jerman. Ya. Nah, apakah sekarang sudah pensiun atau masih bekerja? Dia udah pensiun, udah 3 tahun pensiun, tapi dia masih bekerja karena badan semua masih sehat gitu loh. Ya buat apa di rumah? Iya. Ya bener, buat apa di rumah kerja cuman 3-4 jam gitu kerja. Masih kuat untuk berkarya Ya berarti ya? masih lah. Selama masih kuat nggak apa-apa gitu kalau kerja. Itu berarti di perusahaan yang sama saat beliau pensiun berarti ya? Iya, perusahaan yang sama. Karena masih dibutuhkan. Makanya di sini biar umur berapa masih tetap aja. Kalau mau masih bisa kerja. Mohon maaf, punya anak atau tidak? Punya anak 3. Punya anak 3. Sudah lulus sekolah semua? Udah, perempuan 2, 1 laki-laki. Itu anak saya yang paling besar. Oh, udah lulus kuliah? Iya, kuliah Ada di yang masih Inggris. sekolah? Enggak ada. Semua udah kerja. Terus kerja. Iya. Dulu berarti apa ya? Sekolahnya di Jerman kan? Sekolah Atau di Jerman Eropa? semua. Di Jerman anak-anak. Itu sekolah gimana sih? Katanya gratis ya? Itu Iya. benar nggak? Di sini sekolah nggak bayar. Sekolah nggak bayar. Udah gitu terus kuliah dulu nggak bayar. Sekarang bayar setiap semester katanya. Tapi ada yang kota, ada yang bayar, ada yang enggak gitu. Tergantung kotanya. Tapi tante udah nggak tahu lagi, anak udah berhenti jadi udah selesai semuanya ya. Jadi enggak ini gitu. Kalau di Jerman itu kalau misalkan untuk anak sekolah itu apakah dianjurkan untuk daerah yang dekat dengan tempat tinggal atau sesuai minatnya gitu. Jadi misalkan ada sekolah yang bagus sesuai minat tapi di kota lain gitu. Itu apakah diperbolehkan atau dianjurkan untuk dekat dengan tempat tinggal? Ya dulu waktu anak tante itu boleh di mana aja gitu. Asal punya family di daerah itu, jadi itu tempat tinggal pertama jadinya. Jadi boleh boleh sekolah di situ. Kalau sekarang juga sama, boleh di mana yang lebih bagus boleh di sana. Tapi kalau terlalu jauh juga nggak bagus buat anak, harus naik. Di sini nggak ada yang diantar-antar tuh, nggak harus gitu. Kayak di Indonesia anak sekolah kan diantar, dijemput. Kalau di sini harus bisa mandiri sendiri gitu. Sekolah, pergi pulang. Apa ya, mengajarkan lebih disiplin kali ya? Benar, lebih ya. mandiri Iya, gitu ya? Iya. Mandiri. Tante, aku mau nanya tentang asuransi nih. Tante kan sudah lama sekali di sini gitu kan. Mungkin yang namanya manusia kan tidak selamanya sehat, kadang sakit. Iya, gitu. benar. Nah Tante, gimana asuransi kesehatan ditanggung nggak sama pemerintah? Asuransi ditanggung. Kalau nggak kerja pemerintah juga nanggung gitu. Kalau kerja bayar sendiri, tapi melewati tempat pekerjaan itu. Jadi dari kantornya gitu? Iya, kantornya dia langsung dipotong gitu. Salary-nya langsung dipotong langsung, asuransi, terus pajak juga ya? Pajak juga, ya. Enaknya sudah terintegrasi ya. Bener, gitu ya. iya. Jadi kita nggak repot terus bayar Nggak sendiri gitu ya. nggak harus. Kalau asuransi itu sakit apa nggak perlu bayar. Kalau apa ya, saya pernah baca gitu, ada yang namanya liability insurance itu. Jadi kalau misalkan kita punya cucu atau anak kecil gitu ya, terus mungkin kita yang lalai atau misalkan anak kecilnya aktif gitu, terus kita tidak sengaja merusak barang orang lain. Nah itu katanya ada sejenis asuransi yang ya? Iya, asuransi namanya Hausrat kalau nggak salah. Haflih, Haflih ya, benar. Kalau memecahkan barang di rumah orang itu asuransi bayar. Termasuk kalau misalkan kita juga. Kalau kita dewasa juga. Kita dewasa juga ada juga ya untuk kita ya. Banyak sekali. Makanya di sini banyak yang peraturannya banyak, harus bayar ini, bayar itu. Kalau punya anak itu diharusin.
diharusin. Soalnya kita nggak tahu kan anak-anak ya, Iya. main-main pecahin apa gitu kalau punya anak. Gitu. Tante mungkin ada saran atau apalah tips mungkin ya kalau misalkan kita pengen lama gitu tinggal di Jerman gitu. Ya kalau kalian mau tinggal lama di sini, satu harus jaga peraturan di sini gitu. Terus asuransi juga harus ada asuransi. Kalau tinggal di nyewa rumah atau apa, itu jangan lupa asuransi itu semua harus diikutin ya. Terus apa lagi di sini ya, nggak ada kayaknya. Itu ya berarti peraturan Ya, intinya. harus peraturan itu ya yang diiniin. Soalnya kalau di sini nggak ngikutin peraturan, saya ini hukumnya gitu ya. Di sini hukumnya sedikit tapi nggak sekeras di tempat lain gitu. Tapi harus lebih baik ikut peraturan aja di sini. Itu satu-satunya student. Kalau vakarte apa gitu. Iya. Itu aja. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ya. Tante. Tante punya rencana gitu dalam waktu dekat ataupun dalam waktu dalam jangka panjang untuk misalkan mengunjungi keluarga atau sanak famili di Indonesia atau mungkin pulang lagi ke Indonesia? Apakah ada rencana seperti itu? Atau rencana Tante dalam waktu dalam waktu dekat? Iya, rencana sih mau pulang ke Indo. Saya mau tinggal di sana 6 bulan gitu ya. 6 bulan di sana, 6 bulan di sini gitu. Tapi karena perjalanan terlalu jauh, buat saya juga udah nggak kuat jalan ini terbang jauh-jauh. Saya pikir enggak lah, liburan aja di sana berapa minggu, terus balik ke sini. Dulu saya setiap tahun pulang gitu, tapi sekarang nggak kuat udah pulang. Dan lagi suasana terlalu panas di Indonesia ya, panas sekarang ya. Panas sekali. Jadi saya lebih baik cari hawa dingin daripada panas gitu loh ya. Lebih enak di tempat dingin. Tapi kadang kangen juga sama Indonesia. Masih kangen ya berarti. kangen makanannya, buah-buahannya, segala gitu. Mungkin kangen kampung halaman juga. Oh iya bener. Oke Tante, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak sudah mau bercerita. Semoga ceritanya bisa memberikan manfaat. Oke, mungkin saya sudahi interviewnya. Terima kasih. Saya terima Tante kasih Xian. juga ya. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, sekian interview kita hari ini dengan Tante Xian. Jangan lupa dan jangan mager untuk like, komen, dan subscribe YouTube-nya RJ. Terima kasih. Cheers.